Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Amelia Erentika Maharani. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya mengenali bakat dan minat. Ya, mengenal bakat dan minat. Oke, yang pertama pengertian dari bakat yaitu suatu potensi yang dimiliki seseorang sejak kandungan atau bawaan sejak lahir yang perlu dikembangkan dan memiliki keterampilan khusus. Kemudian seseorang yang berbakat memiliki kemampuan belajar dengan tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik, dan setiap anak yang dilahirkan dengan kehebatan masing-masing. Kemudian, apa sih itu minat? Jadi, minat adalah aktivitas atau tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat ini menjadi seseorang termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Kemudian ada persamaan atau perbedaan bakat dan minat. Jadi bakat dan minat itu memiliki perbedaan dan persamaan. Yang pertama ada persamaan dari bakat dan minat. Bakat dan minat itu perlu sama-sama dikembangkan melalui belajar agar kemampuannya itu jauh lebih baik. Nah, perbedaannya, bakat itu natural atau bawaan, jadi dia itu permanen dan tidak akan berubah. Nah, ini aspek genetik lebih dominan. Kemudian minat itu lingkungan atau natural, jadi hasil dari pengalaman mereka yang ada di lingkungan, seperti hobi atau kesukaan semata, dan dia itu mudah berubah-ubah. Kemudian apa sih jenis-jenis bakat itu? Jadi ada beberapa jenis bakat. Jadi yang pertama ada bakat umum, yang kedua bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang itu memiliki. Nah, contohnya bernyanyi, menggambar. Kemudian ada bakat khusus. Bakat khusus merupakan bakat yang tidak semua orang itu memiliki. Nah, kemampuannya itu seperti khusus gitu. Contohnya ada kemampuan berbahasa, bermain musik, berhitung, atau berolahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis minat. Yang pertama ada minat kegiatan fisik, minat profesional, dan minat komersial. Minat kegiatan fisik itu seperti minat mekanik, tata kerja, kegiatan di luar atau outdoor. Kalau minat profesional itu minat-minat keilmuan, seni, kesejahteraan sosial. Kemudian ada minat komersial, itu minat pekerjaan di bidang usaha atau bisnis, misalkan jual beli, perikanan, akuntansi. Nah, itu tadi sebagian dari jenis-jenis bakat ada. Dan cara mengenal dan mengembangkan bakat. Cara mengenal bakat gimana sih? Yang pertama ada melihat potensi yang dimiliki, mengikuti tes bakat. Yang ketiga, memudahkan antara potensi dan tes bakat kita. Kemudian ada gimana cara mengembangkan bakatnya? Yang pertama, untuk mengetahui potensi diri. Yang kedua, menentukan karir. Yang ketiga, mengembangkan profesi. Dan yang keempat, merencanakan aktivitas kita. Nah, kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. Faktor yang pertama adalah faktor internal, di mana yaitu faktor bawaan atau genetik. Nah, faktor ini mengandung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, jadi faktor bawaan. Yang kedua ada faktor kepribadian, yaitu faktor keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak itu tergantung pada diri dan emosi mereka masing-masing. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang pengenalan bakat dan minat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.